Apa arti iftar? Iftar, buka puasa. Ya buka puasa. Buka puasa. Iftar buka puasa. Buka puasa. Buka puasa. Iftar berbuka ya? Ya berbuka. Siapa di sini yang tidak berpuasa Ramadan tapi ikut bukber? Tidak puasa tapi ikut iftar. Nah, mari kita lihat apa itu iftar. Nah, teman-teman, bahwa aftara yuftiru iftar adalah makan ketika telah tenggelamnya matahari. Jadi orang yang makan, orang berpuasa makan di saat tenggelamnya matahari itu disebut dengan iftar. Jadi iftar itu lebih kepada makanannya. Nah, orang yang makan ketika matahari sebelum tenggelam itu tidak disebut iftar. Orang berpuasa kemudian makan di siang hari tidak disebut iftar. Maksudnya dalam iftar artinya adalah membatalkan puasa sendiri. Jadi maknanya di sini adalah kalau kita menyebut kata iftar, yuk kita iftar. Artinya adalah yuk kita makan makanan yang kita santap untuk membatalkan puasa setelah tenggelamnya matahari. Nah, ini menjadi penting untuk kita ketahui. Kalau misalkan ada yang tidak berpuasa tapi ikut iftar, boleh nggak? Boleh saja gitu. Boleh saja. Kan bulan Ramadan kemudian kita menabur keberkahan kan untuk yang lainnya. Misalkan, saya tidak puasa nih, boleh nggak ikut iftar untuk makan? Boleh. Karena iftar itu lebih kepada makan, menikmati hidangan yang disediakan bagi orang yang berpuasa ketika sudah masuk waktu untuk berbuka gitu. Tetapi iftar ada mana lain. Iftar juga disebut bagi orang yang tidak berpuasa. Artinya gini, kan ada orang yang boleh beriftar, orang itu boleh tidak berpuasa tapi tidak dikenain dosa. Dia statusnya sebagai orang yang iftar. Anda tidak berpuasa? Iya. Dosa? Nggak bisa. Saya ada uzur syar'i, misalkan habis melahirkan, menyusui, atau karena sakit berkepanjangan, atau karena kondisi usia yang sudah sepuh, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, itu boleh iftar, boleh berbuka. Tapi bukanya ini, iftar makna untuk yang mereka ini adalah iftarnya sejak pagi. Sejak pagi mereka memang tidak berpuasa karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang sepuh, orang yang sudah lansia untuk berpuasa malah berdampak buruk bagi fisiknya. Yang kemudian yang ibu yang sedang hamil menyusui ketika berpuasa memaksakan diri untuk berpuasa, maka nanti harus hati-hati dengan kondisi janin dan kondisi anak yang disusuinya. Maka Islam kan begitu rahmatan lil alamin, memperhatikan hal yang demikian itu. Bahkan iftar ini, teman-teman, yang kemudian yang dikhususkan kepada orang yang berbuka setelah melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib itu memberi kebahagiaan. Siapa yang tidak berbahagia ketika iftar? Dan ada kebahagiaan tersebut. Maka iftar ini lebih kepada makanannya. Sekalipun kita boleh makan di saat tenggelamnya matahari, tapi juga ada aturannya. Apa itu? Tidak boleh berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak semuanya yang kita kumpulkan kemudian kita habiskan dengan dalih nanti mubazir kalau nggak dimakan gitu. Padahal jumlahnya banyak. Kalau kita makan ya kasihlah space untuk sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk bernafas. Tidak kemudian ajipung nakpung no, mumpung enak, mumpung ono. Mumpung ada yang dimakan, mumpung gratis, mumpung buka puasa bersama, kemudian dinikmati sebanyak-banyaknya, malah berdampak tidak baik pada perut dan juga pada pencernaannya. Oleh karena itu kalau kita sudah melaksanakan ibadah puasa, kita sempurnakan dengan memakan makanan yang membatalkan puasa di saat tenggelamnya matahari yang disebut dengan iftar. Jadi aftara yuftiru iftaran. Sehingga sudah jelaskan di sini tentang makna iftar. Jadi iftar kalau kita berburu iftar adalah berburu makanan yang akan kita pakai untuk membatalkan puasa kita. Nah, ini tentunya teman-teman yang kemudian kita yang ada di Jogja khususnya ketika semangat ketika memburu iftar, tidak hanya iftarnya yang diburu tetapi juga kajian menjelang berbuka itu juga tidak kalah menarik untuk diikuti dan dijadikan sebagai santapan rohani sebelum kita melaksanakan ibadah iftar itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah jangan lupa berdoa ketika sebelum menikmati hidangan iftar itu. Kenapa? Kadang karena kita sudah fokus terhadap makanan, kemudian kita lupa berdoa. Yang penting adalah kemudian dimasukkan, sudah batal. Ingat, waktu yang termasuk mustajab sebelum kita berbuka, itulah yang harus kita maksimalkan. Karena kondisi kita ada sebagai orang yang berpuasa.
Jangan kemudian kita melupakan hal itu. Ya benar, kemudian kalau sudah waktunya untuk berbuka kan harus berbuka. Iya, sudah waktunya berbuka, iya. Tapi ada hal-hal lain yang kemudian terus kita ikuti untuk mendulang pahala lebih maksimal dan juga lebih kualitas ibadah kita di hari tersebut. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan jangan lupa untuk iftar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.